Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 12 Pekes. Melanjutkan penjelasan, kemarin kita udah bahas tentang obat. Ya, selanjutnya Ibu akan jelasin tentang materi oksigenasi. Udah ada di catatan masing-masing kan? Dalam materi ini kita akan bahas menganalisis kebutuhan oksigenasi, melakukan penanganan kekurangan pada oksigenasi. Oke, kebutuhan oksigenasi. Konsep dasar dari oksigenasi itu adalah tubuh manusia sangat butuh oksigenasi, terutama pada organ pernafasan. Manusia hidup dengan bernafas sehingga kebutuhan oksigen sangat penting dan vital bagi tubuh. Para perawat memberikan pemenuhan kebutuhan oksigenasi hendaknya perlu memahami bahwa jika terdapat gangguan di salah satu organ pernafasan, hal itu dapat mengakibatkan kebutuhan oksigenasi menjadi terganggu. Pengertian oksigenasi sendiri adalah pemenuhan kebutuhan klien dengan cara memberi aliran gas berupa oksigen O2 yang jumlahnya lebih dari 21% kepada tekanan 1 atmosfer sehingga kebutuhan akan oksigen meningkat pada tubuh klien. Kekurangan oksigen pada dasarnya mampu menolerasi kekurangan oksigen antara 3-5 menit. Jika seorang mengalami kekurangan oksigen dalam 5 menit, otak akan rusak permanen. Oksigen yang dihirup oleh organ pernafasan tubuh manusia akan dipakai dalam metabolisme sel sebagai sumber energi bagi sel tubuh supaya berfungsi dengan optimal. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, kenapa kita kalau kurang oksigen suka sesak nafas, kita bisa menahan oksigen itu paling lama 3-5 menit. Jika kita kekurangan oksigen, jika lebih dari 5 menit, maka otak kita akan mati berfungsi. Berarti kalau otak sudah tidak berfungsi, apakah organ dalam kita berfungsi? Nah, kalau otak kita sudah tidak berfungsi, berarti ada gangguan pada organ dalam kita. Tujuan pemberian oksigenasi dalam asuhan keperawatan, tujuan pemberian oksigenasi itu adalah menurunkan kerja paru, menurunkan kerja jantung, dan mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan. Jadi, kita oksigenasi yang diberikan oleh seorang perawat itu adalah membantu kerja paru-paru untuk mengambil nafas yang berat. Jika kita mengalami sesak nafas, kalau asma itu kan susah nafas ya, ketika dibantu dengan oksigenasi maka akan membuka jalan nafas atau meringankan kerja paru-paru, meringankan kerja jantung, kemudian menstabilkan oksigen dalam jaringan. Syarat pemberian oksigenasi yang sebenarnya sebagai pengontrol konsentrasi oksigen udara dan inspirasi. Inspirasi adalah masuknya udara dalam tubuh. Kemudian sebagai tahanan jalan nafas yang rendah, tidak terjadi penumpukan CO2, efisiensi dan nyaman untuk pasien. Faktor yang mempengaruhi oksigenasi yang pertama ada faktor fisiologis, faktor perkembangan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Faktor fisiologis itu berhubungan dengan tubuh, yaitu kapasitas peningkatan O2 seperti pada anemia, kemudian menurunnya konsentrasi O2, kemudian hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transport O2 yang terganggu. Hipovolemia apa? Oke, silakan dicari ya. Meningkatkan metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, dan luka. Kemudian kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding seperti pada kehamilan, obesitas, kemudian mukus, skeleton abnormal, dan penyakit kronik. Penyakit kronik itu TBC.
Kemudian ada faktor perkembangan. Faktor perkembangan oksigenasi, kebutuhan oksigenasi itu yang pertama pada bayi prematur, dia butuh banget oksigen karena paru-parunya belum sempurna terbentuk, sehingga bayi prematur ini butuh dimasukkan inkubator untuk dibantu dengan pematangan paru, kemudian supaya dia bisa bernafas dengan sendirinya. Kemudian adanya resiko infeksi saluran pernafasan pada bayi. Kemudian pada anak usia sekolah atau remaja terjadi infeksi pada saluran pernafasan. Gangguan itu bisa didapat ketika lingkungannya itu kotor, kemudian bapaknya ngerokok atau keluarganya ngerokok, itu bisa mengganggu perkembangan pada anak. Kemudian pada dewasa penengah itu berakibat dari stres atau diet. Kemudian ada dewasa tua disebabkan oleh proses penuaan mengakibatkan atrioklerosis, elastisitas menurun dan ekspansi paru menurun. Oke, di sini ada pengertian atrioklerosis. Kalian cari ya. Faktor perilaku. Di faktor perilaku ada nutrisi. Ada nutrisi, exercise, kemudian merokok, alkohol. Pada faktor lingkungan ada suhu lingkungan. Jika suhunya panas atau dingin, kita akan butuh oksigen yang berbeda. Kemudian tempat kerja yang ramai, penuh, atau lingkungan yang berasap. Kemudian ketinggian atau tempat dan ketinggian tempat pada permukaan laut. Kemudian ada anatomi fisiologi sistem pernafasan. Anatomi fisiologi sistem pernafasan, kalau kalian di kelas 1 belajar anatominya sama ibu udah ajarin tentang kalian gambarnya anatomi fisiologi pada pernafasan. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan dong. Oke, silakan dicari ya, anatomi fisiologi sistem pernafasan. Anatomi fisiologi sistem pernafasan itu yang utama ada hidung, faring, epiglottik, laring, diafragma, kemudian ada trakea dan bronkus. Ya. Saluran pernafasan atas. Saluran pernafasan itu dibagi atas dua, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Saluran pernafasan bagian atas itu terdiri dari hidung, kemudian faring, laring, dan trakea. Kemudian saluran pernafasan bagian bawah itu ada bronkus, kemudian bronchiolus dan bronchiolus, kemudian alveoli, baru ke paru-paru. Selain paru-paru ada namanya pleura. Pleura itu adalah selaput yang melapisi organ paru-paru. Ada jenis pernafasan. Jenis pernafasan itu ada jenis pernafasan eksternal dan jenis pernafasan internal. Fisiologi pernafasan. Fisiologi pernafasan itu ada ventilasi, difusi, transport. Kemudian ada perubahan fungsi pernafasan. Pada perubahan fungsi pernafasan, kalian calon perawat harus memahami bagaimana perubahan fungsi pernafasan pada klien. Di antaranya adalah hiperventilasi. Hiperventilasi ini apa? Yaitu usaha tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar bernafas lebih cepat dan dalam. Penyebab hiperventilasi adalah munculnya kecemasan, kemudian terjadinya infeksi atau sepsis. Sepsis itu nanah. Kemudian keracunan obat-obatan, ketidakseimbangan asam basa seperti pada asidosis metabolik. Gejala yang tampak pada hiperventilasi adanya nafas pendek, nyeri, menurunkan konsentrasi, disorientasi, dan tinnitus. Kemudian yang kedua ada hipoventilasi.
Dalam sistem pernafasan, hipoventilasi terjadi pada saat ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh untuk mengeluarkan CO2 dengan cukup. Hipoventilasi ini terjadi pada kondisi kolaps paru. Jika paru-parunya kolaps, maka udara yang masuk itu kurang. Kalau hiper itu ambil nafasnya cepat, sedangkan kalau hipo itu ambil nafasnya susah. Gejala hipoventilasi ada nyeri kepala, kemudian penurunan kesadaran, disorientasi, distremia, ketidakseimbangan elektrolit, kejang, dan cardiac arrest. Kemudian ada hipoksia. Hipoksia adalah sistem nafas terjadi karena tidak adekuat atau gagal nafas, itu susah nafas, itu namanya sesak nafas, itu hipoksia. Pemenuhan O2 seluler akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatnya penggunaan O2 ya pada tindakan seluler. Penyebab hipoksia itu adalah turunnya hemoglobin. Hayo, hemoglobin apa? Cari hemoglobin ya. Kemudian berkurangnya konsentrasi O2 jika berada di puncak gunung. Ketidakmampuan jaringan meningkatnya O2 seperti pada keracunan sianida. Menurunnya difusi O2 dari alveoli ke dalam darah seperti pneumonia. Menurunnya fungsi jaringan seperti pada shock, kemudian kerusakan gangguan ventilasi. Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan oksigenasi ada tidak efektivitasnya jalan nafas. Ini contohnya ada sumbatan, penumputan sekret, penyempitan jalan nafas karena spasme bronkus dan lainnya. Itu ketidakefektifan jalan nafas, contohnya adalah ada gangguan di saluran pernafasan. Ketidakefektifan pola nafas itu berhubungan dengan kelemahan neuromuskulus, kelemahan otot pada sistem pernafasan, adanya sumbatan, kemudian cemas dan lainnya. Gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Penyebabnya ialah perubahan membran alveoli. Alveoli itu yang di gambar paru-paru, yang mekar itu adalah alveoli. Kemudian kondisi anemia, proses penyakit dan lainnya. Penurunan perfungsi jaringan. Penurunan perfungsi jaringan terjadi karena adanya sel yang kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Kemudian intoleransi aktivitas, perubahan pola tidur. Kemudian resiko terjadinya iskemia otak. Iskemia itu apa sih? Kematian otak. Oke, kemudian ada macam-macam alat oksigenasi. Nah, di sini Ibu akan kenalin tentang alat-alat oksigenasi. Yang pertama ada masker oksigenasi. Masker oksigenasi itu gambarnya seperti ini. Ini maskernya, ini selangnya. Kebetulan kita belum punya yang masker oksigenasi, kita belum punya. Nanti bisa direkomend ke bagian sarana prasarana, kita minta masker oksigenasi ya. Kemudian masker oksigenasi adalah alat oksigen yang mengalirkan oksigen sekitar 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Fungsi dari masker oksigenasi adalah tidak jauh beda dengan sungkrup. Masker dengan sungkrup itu hampir sama bentuknya. Kemudian hanya pemakaian sungkrup reservoir ini dapat mencapai tekanan partikel oksigen aspirasi lebih tinggi. Cara pemasangan masker oksigenasi adalah langkah pertama, jelaskan prosedur pada klien. Atur posisi yang nyaman pada klien itu adalah atur posisinya semi flower atau setengah duduk. Tidur setengah duduk itu adalah semi flower untuk membuka
jalan nafas. Kemudian langsung hubungkan selang oksigen dengan sungkup, tepatkan sungkup muka sederhana, kemudian lingkarkan karet. Ini kan di sini ada karetnya. Ini karet nih. Ini karetnya dikalungin ke belakang, yang namanya sungkup itu masker oksigenasi, berarti bentuknya kayak masker. Terus ada lubangnya masuk ke oksigen. Kelebihan dan kekurangan masker oksigenasi. Kelebihannya adalah konsentrasi oksigennya lebih tinggi dari nasal kanul. Nasal kanul itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah nasal kanul. Dia oksigennya yang diberikan itu sedikit. Terus sistem modifikasi dapat ditingkatkan. Sementara untuk kekurangan dari masker oksigenasi adalah tidak nyaman bagi klien karena bentuknya kayak gini ya. Kemudian dikalungin, iya tidak nyaman. Nyamannya yang pertama untuk ngomong susah, kemudian rasanya panas, kemudian aktivitas makan dan berbicara terganggu, dapat menyebabkan mual, muntah sehingga dapat menyebabkan aspirasi. Mual, muntah, aspirasi itu berarti muntah. Aspirasi itu ketika mual, muntah, apa yang dikeluarin langsung masuk ke hidung. Dapat mengakibatkan penumpukan karbon dioksida. Oke, yang kedua ada nasal kanul. Yang pertama Ibu bahas tadi dari nasal kanul. Ini nasal kanul. Nasal berarti dia cuma masuk ke dalam hidung. Kanul ini adalah selangnya. Dia bentuk sedianya tuh kayak gini ini ya. Ini nasal kanul. Kemudian nasal kanul atau binasal kanul merupakan alat bantu pernafasan yang mampu memberikan oksigen dengan aliran 1-6 liter per menit. Kalau tadi masker itu memberikan alirannya 5-8 liter per menit dengan konsentrasi besarnya oksigen itu 24% sampai 44%. Tapi kalau masker itu 40 sampai 60%. Kemudian fungsi dari nasal kanul adalah untuk menyalurkan oksigen dalam bentuk selang yang bening dan lentur. Cara pasangnya sama. Kemudian langkah pertama jelaskan pada pasien, atur posisinya semi flower, kemudian lalu atur oksigen pada hemodifiler nanti Ibu jelasin. Selanjutnya hubungkan nasal kanul dengan selang oksigen, lalu masukkan ujung kanul ke lubang oksigen, fiksasi selang oksigen. Fiksasi itu berarti kalau udah dipasang gini ya, ini kotor jadi nggak mau Ibu pakai, udah dipasang gini terus ditaruh di telinga gini ya, terus difiksasi. Fiksasi itu berarti kanan kirinya ini dikasih Hansaplast biar dia tetap nempel di hidung. Itu namanya fiksasi. Langkah akhir alirkan oksigen sesuai yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan pakai nasal kanul adalah toleransi pasien, pemasangannya mudah, klien bebas untuk makan dan minum, harganya lebih murah. Kekurangannya lebih cepat mudah lepas karena cuma difiksasikan, tidak mampu memberikan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi untuk yang sesak nafas tidak dianjurkan untuk pakai yang ini. Yang sesak nafas berat, nafasnya kurang berat, nafasnya berat itu nggak dianjurkan pakai ini. Suplai oksigen kurang jika klien nafasnya lewat mulut, mengiritasi selaput lendir dan nyeri pada sinus. Selanjutnya ada nebulizer masker. Itu bentuknya kayak gini. Halo. Nih, hampir sama kayak masker sungkup ya. Cuman ini bolongannya agak lebih gede. Kalau yang tadi itu lubangnya kecil, ini lubang, ada lubangnya di sini. Ya nanti searching sendiri ya. Searching cari tahu masker bedanya masker itu sama nebulizer
Kemudian nebulizer mask ini fungsinya mengatasi masalah dengan saluran pernafasan seperti batuk, pilek atau asma, mengeluarkan lendir atau dahak. Kemudian perlu Anda pahami di sini bahwa pengobatan melalui alat ini lebih efektif dari obat-obatan minum karena langsung dihirup. Jadi nebulizer mask ini dipakai pada bayi atau orang yang sesak nafas, ini ada dahaknya tapi dia nggak bisa ngeluarin gitu. Jadi obatnya langsung masuk ke saluran pernafasan, nanti mengencerkan dahak yang ada di dalam, menghasilkan sekret, kemudian bisa langsung dikeluarin. Cara pakainya hampir sama. Kemudian nebulizer ini adalah ada namanya dikasih obat pentolin, itu namanya pentolin, obatnya 1 ampul sesuai indikasi. Kemudian kapas alkohol untuk membersihkan nebulizernya. Kemudian proses pelaksanaannya ada tahap interaksi, mengecek program. Bawa. Mencuci tangan dan menyiapkan alat. Tahap orientasinya memberikan salam pada pasien, menjelaskan tujuan dan prosedurnya, menanyakan kesiapan pasien. Untuk tahap orientasi, Ibu rasa kalian udah tahu, udah paham semua ya. Kemudian ada rebreathing mask. Rebreathing mask ini adalah alat bantu pernafasan yang mampu memberikan oksigen dengan konsentrasi mencapai 99%. Jadi dengan aliran 8-12 liter per menit, di mana udara inspirasi tidak tercampur dengan udara ekspirasi. Kenapa bisa sampai 99%? Ini seperti ini gambarnya nih. Jadi udara ketika dari oksigen masuk dari sini masuk ke dalam hidung, kemudian CO2-nya itu akan ke sini. Jadi nggak langsung kehirup lagi. Jadi pas menghembuskan nafas dibuangnya ke sini. Ini masuk lagi, nafas baru masuk lagi. Jadi kenapa dia bisa sampai 99% memberikan udara pada klien. Ya, jadi ini sungkrup ini diberikan pada pasien dengan organ parunya yang sudah tidak berfungsi. Jadi dia benar-benar digunakan ini. Pasien-pasien stroke, pasien-pasien stroke dengan gangguan pernafasan dia pakainya yang ini. Jadi murni 99% memakai oksigen ya. Kelebihan dari rebreathing mask ini adalah konsentrasinya yang tinggi, diperoleh dapat mencapai 100%, tidak mengeringkan selaput lendir. Kekurangannya kantong oksigen bisa terlipat, ini namanya kantong oksigen, ini bisa terlipat. Kemudian maskernya non rebreathing. Kemudian asuhan keperawatannya ada biodata pasien sama asuhan keperawatan itu. Kalau udah pernah praktek, jadi ada pernah kan asuhan keperawatan pada pasien dengan asma itu adalah oksigenasi. Asuhan keperawatan dengan apalagi yang berhubungan dengan oksigenasi, ke TBC akut itu bisa oksigenasi. Lanjut ke apalagi kita akan bahas tentang tugas di oksigenasi ini kalian kemarin kan cuman ngumpulin rangkuman. Tugas di oksigenasi ini yang pertama, buatlah anatomi sistem pernafasan digambar, kemudian diwarnai. 1. Yang kedua,
Yang kedua, ada istilah-istilah yang tadi di pertama Ibu jelasin, itu dicatat di bawahnya. Kemudian kalian bentuk video kayak Ibu, gambar ini Bu, gambar hasil gambarku gitu kan. Jawaban dari pertanyaannya adalah pertanyaan pertama, apa tadi kan? Terus nanti dijawab sambil Ibu kasih tahu tentang anatomi sistem pernafasannya. Anatomi sistem pernafasan itu, nah ini gambarnya, ini gambar yang pakai apa ini pertama? Ini pakai masker oksigen, ini rehabilitating masker tadi, ini adalah posisi semi flower ya, setengah duduk. Jadi kalau posisinya tiduran itu akan menutup area trakea, jadi nafas yang masuk itu sedikit, jalan nafasnya agak tertutup, makanya nafasnya sedikit ya. Oke. Soal yang pertama tadi itu adalah gambarlah anatomi fisiologi yang bagus dalam buku, diwarnain, kemudian kalian buat video kayak Ibu untuk menyetorkan tugasnya ya, untuk menyetorkan tugas dan memberikan jawaban. Soal yang kedua adalah apa tujuan dari oksigenasi? Tujuan dari oksigenasi apa? Silakan dicatat di buku. Kemudian syarat pemberian oksigenasi. Ya, 1, gambarlah. 2, tujuan oksigenasi. Yang ketiga, syarat pemberian oksigenasi. Kemudian yang keempat itu tadi sebutkan jenis-jenis sebutkan alat-alat oksigenasi, ada apa aja tadi yang Ibu jelasin. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada setiap alat, ada apa tadi? Masker oksigen, ada nasal kanul, kemudian ada nebulizer Mars ya, itu ada kan yang terakhir ada 4 rebreathing mask. Jadi sebutin apa kelebihan dan kekurangan dari setiap masker itu tadi ya. Paham sampai sini? Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.